Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, saya ganggu sebentar waktu Bapak. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu saya Pak? Iya, betul. Terima kasih Pak atas ketersediaan waktunya. Kebetulan Pak, saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait tentang pendidikan guru penggerak tentang praktik pengambilan keputusan Pak. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan Pak. Makasih Pak. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa, insya Allah nanti. Baik Pak. Terima kasih. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan, perkenalkan saya. Nama Nasro SPDN Pesli, Kepala Sekolah SDN Negeri Soekarno 01, Kecamatan Sukawani, Kabupaten Bekasi, dan Ketua Cabang PGRI, Kecamatan Sukawani. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Kita bisa membedakan, misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama penting ya, tapi kita nggak lepas dari prioritas yang utama apa sih gitu. Andai contoh misalkan kita narasikan permasalahan itu ada yang menuju ke kekeluargaan atau pribadi, ya kita itu kita belakangkan, kemudian yang mementingkan untuk sekolah dan kemajuan sekolah itu kita utamakan gitu kan. Jadi kita harus bisa memilah skala prioritas jadi permasalahan itu. Intinya prioritas yang mana sih? Ada dua, dan kita nggak lepas dari musyawarah ke teman-teman guru. Kita minta pandangan juga, pendapat dari teman-teman guru. Langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi kan yang pertama identifikasi masalah, setelah itu menganalisa, kemudian observasi dan evaluasi ya, kemudian baru solusi menurut saya. Contoh misalkan kejadian itu yang dihadapi oleh seorang guru di sekolah tersebut, kita nggak langsung memvonis beliau, oh ini kurang benar, ini kurang bagus, tidak. Namun kita identifikasi permasalahannya apa, karena permasalahan itu bisa timbul yang saya bilang dari awal tadi, ya, permasalahan timbul bisa dari lingkungan sekitar, pindah, kemudian bisa berasal dari sekolah. Baik Pak, bijak sekali Pak langkah yang Bapak sudah lakukan ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Domain 3 Pak? Ya, yang efektif ya kalau menurut saya kan nggak pakai pribadi ya, kita kasus-kasus di dalam etika ya. Ya kita ngobrol, merasa satu, nggak merasa saya pimpinannya, tidak, ngobrol biasa, kemudian sambil minggu permasalahan beliau, insya Allah biar aku berpikir dan akan berubah seperti itu. Jadi kita nggak panjang, nggak banyak, andai misalkan cara itu nggak tercapai, apa boleh buat adalah awal yang kita lakukan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Domain etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak jalankan? Masalah itu ya di etika, misalnya program atau agenda tidak. Kita lihat ada dua permasalahan yang sangat berat dan permasalahan yang biasa-biasa. Kalau permasalahan yang biasa di etika ya, itu kita cukup ngobrol-ngobrol aja. Adapun masalah berat yang berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan lingkungan, itu perlu kita agendakan. Kalau masalah biasa-biasa kita ngobrol. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus di Domain etika Pak? Ya, dengan enggak melandai sih, karena kita ngobrol bareng, bahwa beda permasalahan, kita ngobrol
selanjutnya. Jadi semua guru ikut terlibat di dalamnya untuk mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Nah, kita sebagai pemimpin dari yang terbaik. Gitu. Jadi salah satunya ada yang bersinggung, upayakan seperti itu. Ini sharingkan Pak ya. Yang terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Dilematika ya, kalau di dulu karena saya ketua PGRI ya banyak juga yang terjadi. Contoh ada salah satu guru yang salah paham dengan masyarakat, orang tua siswa, akhirnya sampai melapor ke Kapolres. Akhirnya alhamdulillah kita selesaikan. Jadi ya kita kunjungi kedua belah pihak. Andai ada permasalahan dulu dengan lingkungan atau masyarakat sekitar, kita sebagai kepala sekolah harus mendatangi pihak-pihak yang dirugikan dan pihak-pihak yang merugikan. Jadi setelah kita ngobrol keduanya, baru kita pertemukan beliau. Akhirnya berjalan selesai. Gitu. Terima kasih Pak atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah saya tanyakan ke Bapak. Jadi jawaban Bapak itu sangat jelas Pak dan sangat motivasi saya ya. Sangat bagus dari pertanyaan Bapak semua. Mungkin dari saya itu Pak. Terima kasih Pak. Bapak itu sangat menginspirasi saya Pak dan teman-teman semua Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih juga dari Pak Asep yang telah bincang-bincang dengan saya sebagai kepala sekolah satu sekolah ini dengan ketua PGRI. Mudah-mudahan guru penggerak di Indonesia khususnya di Kecamatan Sukawalang ini dapat memajukan pendidikan di kecamatan tersebut. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Awad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat. Amin. Semoga kita sehat selalu ya. Ini Bu, mohon maaf saya ganggu sebentar waktu Ibu ya. Siap. Kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan yang saat ini saya dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu? Silakan. Begini Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus itu, saya dengan cara mengamati persoalan-persoalan yang terjadi dan menjadi catatan di sekolah, kemudian memetakannya apakah itu merupakan kasus dilema etika atau bukan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama tentu saja saya harus memahami kasus-kasus tersebut, kemudian mengumpulkan berbagai informasi yang relevan. Setelah itu saya baru bisa menganalisis manakah yang lebih prioritas untuk diambil keputusannya, manakah yang lebih banyak mengandung kebermanfaatan dan lebih sedikit menimbulkan kemudaratan. Bagus sekali Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama saya akan mengundang guru-guru yang ada di sekolah untuk berkumpul, kita berdiskusi untuk melihat masalah yang ada, kemudian menganalisis penyebab masalahnya, kemudian kita juga akan bermusyawarah untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang paling sesuai. Oke Ibu. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif yaitu dengan cara kita berdiskusi dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Kita juga bisa mencari beberapa referensi dari kasus-kasus yang pernah terjadi melalui media sosial ataupun informasi lainnya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang menjadi tantangan itu ketika ada dua kubu yang berbeda pendapat atau dua orang yang berbeda pendapat.
itu biasanya menjadi kendala. Tapi kemudian kembali lagi kita melakukan musyawarah lagi, diskusi lagi untuk menyatukan pemikiran dan mendapat penyelesaian yang kita inginkan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan sebuah kasus, kita tidak memiliki jadwal khusus, jadwal tertentu, tapi memang melihat sejauh mana itu memang perlu diselesaikan. Jika memang darurat dan harus diselesaikan, maka saat itu juga harus diselesaikan. Tapi kita memang mempunyai jadwal rutin untuk rapat dan mengevaluasi kegiatan kita selama ini di sekolah. Baik Bu. Seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilematika? Orang-orang yang mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan itu tentu saja rekan-rekan kerja saya, guru dan tenaga kependidikan yang ada di SDN Sukaringin 02, kemudian Korlas, kita punya koordinator kelas, tentu saja ketua komite dan wali murid. Itu semua kita libatkan dalam mengambil sebuah keputusan. Akhir Bu ya, ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilematika? Bahwa sebuah keputusan itu harus diambil berdasarkan hati nurani kita, juga berdasarkan sejauh mana sih hal itu akan membawa kemanfaatan yang banyak, juga lebih meminimalkan efek negatifnya dari sebuah keputusan itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ibu sangat menginspirasi saya dari beberapa pertanyaan itu. Dan saya jadi mengerti tentang cara bagaimana mengambil keputusan. Terima kasih Bu ya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Amin. Ya, mari Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak sendiri? Alhamdulillah Bu, saya sehat juga. Begini Bu, kedatangan saya kemari mau minta izin kepada Ibu untuk waktunya sebentar. Terima kasih Bu. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu terkait tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak tentang praktik pengambilan keputusan. Boleh Bu saya mengajukan pertanyaan? Terima kasih Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Jadi dalam kita mengambil keputusan yang ada dua kepentingan tersebut yang sama-sama mengandung nilai kebaikan, maka saya akan memahami situasi, kondisi secara menyeluruh, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, selanjutnya mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia dan menganalisis konsekuensi dari setiap pilihan, kemudian melihat dari segi prioritas kebutuhan mana yang lebih membutuhkan, kemudian juga kebermanfaatannya. Oke, baik sekali Bu yang dilakukan. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam prosedur mengambil keputusan, yaitu saya mengundang guru-guru untuk mendiskusikan masalah yang ada, kemudian kita bermusyawarah untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, penyebabnya apa, dan mencari alternatif penyelesaian yang masalah tersebut supaya kita hadapi bersama. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tantangannya jika ada yang berbeda pendapat pastinya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilematika? Ya, orang-orang yang mempermudah dan membantu saya itu banyak sekali ya dalam mengambil keputusan. Seperti saya melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah, itu kayak seperti dewan guru, tenaga pendidikan, korlas, kemudian ketua komite dan jajarannya beserta wali murid untuk bisa mempermudah dan dalam kita mengambil keputusan. Baik.
Yang pertanyaan terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di ilmu etika? Pelajaran yang dapat saya petik itu kita mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi jenis kasus, kemudian mencari alternatif penyelesaiannya, terus yang paling sedikit mudaratnya dan paling besar manfaatnya. Terima kasih Bu ya. Pertanyaan dari saya Ibu jawab dengan baik sekali dan juga menginspirasi saya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih Bu ya.